Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun, tentunya dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa menambahkan kesehatan, umur yang panjang, dan juga memberikan berkat-Nya dalam kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang masih dirawat, baik di rumah dan juga di rumah sakit. Kami senantiasa berdoa, kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberikan pemulihan, memberkati setiap apa yang boleh saudara konsumsi, obat dan juga makanan, dan kiranya itu semua memberikan kesehatan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk pagi hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan sebuah pujian yang luar biasa kepada jemaat Tesalonika dalam hal ini. Ia tidak memuji gedung gereja mereka atau juga jumlah anggota dari jemaat itu sendiri. Tetapi dalam hal ini, Rasul Paulus memberikan sebuah pujian karena karakter spiritual mereka. Dikatakan dalam ayat ini, menunjukkan bahwa iman yang sejati bukanlah sesuatu yang pasif atau hanya sekedar diucapkan, tetapi sesuatu yang tentunya harus membuahkan hasil, dan hasil itu tentunya harus bisa nyata yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar. Maka dalam hal ini Rasul Paulus melihat 3 hal dalam nats kita. Yang pertama, pekerjaan iman. Iman sejati selalu menghasilkan sebuah perbuatan. Paulus tidak menyebutkan pemikiran iman, tetapi dia mengatakan pekerjaan iman. Artinya, ketika kita percaya kepada Tuhan, kepercayaan itu hendaklah mampu untuk mendorong kita untuk melangkah, mendorong kita untuk bertindak, dan tentunya melakukan sebuah sikap ketaatan. Taat meskipun situasi yang berbeda kita hadapi, atau situasi sulit sekalipun yang akan kita hadapi. Disinilah dikatakan bahwa iman harus seperti sebuah mesin yang menggerakkan tangan dan kaki kita untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua dikatakan usaha kasih. Dalam bahasa aslinya, kata usaha di sini merujuk pada sebuah kerja keras yang tentunya melelahkan. Kasih bukan sekedar perasaan atau perasaan hangat dalam hati, tetapi kasih itu adalah sebuah pengorbanan yang nyata. Kasih yang sejati harus mau untuk lelah, harus bisa untuk merasakan lelah, tetapi demi kebaikan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi bagaimana menciptakan sebuah kebaikan yang bisa juga secara nyata dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kita mengasihi bukan karena itu adalah sebuah pekerjaan yang mudah, tetapi karena kasih Kristus telah lebih dahulu memenuhi kehidupan kita. Yang ketiga, ketekunan adalah sebuah pengharapan. Pengharapan adalah jangkar
bagi kehidupan kita. Tanpa pengharapan, kita tidak akan mudah untuk menyerah. Walaupun situasi yang berbeda kita terima, atau dalam situasi badai yang datang. Tetapi sebuah ketekunan berarti tetap bertahan. Dan juga teguh untuk berdiri. Karena kita tahu ada sebuah janji yang pasti, bahwa janji Tuhan tentu adalah sebuah kepastian di tengah-tengah kehidupan kita. Maka hal inilah pengharapan kepada Yesus Kristus membuat kita tetap untuk berjalan meski ujung jalan belum pernah terlihat. Hal inilah yang diajarkan di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam nats kita hari ini, bagaimana iman, kasih, dan tentunya juga pengharapan haruslah menjadi sebuah bukti bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Maka jangan hanya memiliki iman yang diam, iman yang hanya pasif. Tetapi bagaimana kita memiliki iman adalah iman yang bekerja. Kemudian kita memiliki kasih, tetapi kasih yang kita miliki adalah kasih yang mau berusaha untuk membagikan, memberikan, dan juga memberikan tindakan yang nyata bagi orang lain. Dan yang ketiga, bagaimana sebuah pengharapan yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Pengharapan yang kita miliki adalah bagaimana kita bertekun kepada janji Tuhan yang pasti, bahwa Tuhan menyertai, memberikan kita kemampuan, dan juga melindungi kita untuk melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan tentang bagaimana karakter kita, karakter spiritual kita yang menentukan, yang tentunya juga mencerminkan bahwa Kristus yang hidup dalam kehidupan kita, maka karakter kita adalah karakter Kristus yang memiliki iman, memiliki kasih, dan memiliki pengharapan akan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Begitu banyak berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami diajar bagaimana Paulus melihat karakter spiritual yang dimiliki oleh jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Mereka mampu bertahan, memiliki iman, dan tentunya juga memiliki tindakan kasih, dan memiliki sebuah pengharapan yang hidup akan janji Tuhan. Maka dengan demikian, sebagai orang yang percaya, yang hidup pada saat ini dalam kehidupan kami tentunya juga hendak memiliki 3 hal itu. Memiliki iman yang hidup, iman yang aktif, yang tentunya bisa kami lakukan dalam segala situasi di tengah-tengah kehidupan kami. Situasi sulit sekalipun, kami bisa menunjukkan iman kami, iman yang kuat. Demikian juga dalam kasih yang hidup dalam kehidupan kami, hendaklah itu bukan hanya sebatas ucapan kami, tetapi bagaimana kami mampu untuk melakukan, bertindak, dan mewartakan itu dalam segala tindakan kami, agar orang lain juga bisa merasakan dari segala perbuatan hidup kami yang boleh kami lakukan setiap harinya. Demikian juga kami memiliki sebuah pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa meletakkan segala harapan kami kepada janji Tuhan, menyertai, membimbing kami, dan juga menghantarkan kami sampai pada akhir tujuan kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di surga, kami serahkan segala perjalanan kami ke depan, apapun yang akan kami lakukan. Kiranya Tuhan bersama kami, agar kami selalu merasa aman dalam segala perjalanan kehidupan kami. Jemaat Tuhan, kiranya Engkau memberkati dimanapun mereka beraktivitas pada hari ini. Dalam segala pekerjaan, aktivitas mereka, kiranya Tuhan memberkati, agar itu kiranya menghasilkan hal yang baik dalam kehidupan mereka. Dan boleh menghasilkan hal-hal yang baik dan akan mereka pakai dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah dan di rumah sakit, kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kesembuhan, pemulihan dalam tubuh mereka. Apapun yang boleh mereka
makan, obat, dan juga makanan. Kiranya Tuhan memberkati itu semua, agar itu boleh memberikan mereka kesehatan, pemulihan, dan boleh beraktivitas sebagaimana hari-hari yang sudah mereka lewati. Oleh karena itu, hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.